Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang hampir selalu mengandalkan reaksi yang bisa diprediksi ketika mereka menyakitimu? Mereka mengharapkan kemarahan, frustrasi, bahkan mungkin upaya putus asa untuk mencari penjelasan. Seolah-olah mereka ingin konfirmasi bahwa mereka masih memegang kekuatan atas dirimu. Tapi bagaimana jika kamu tidak memberi mereka kepuasan itu? Bagaimana jika alih-alih bereaksi, kamu menjadi sebuah teka-teki, sesuatu yang tidak bisa dia pahami, sesuatu yang tidak bisa dia hilangkan dari pikirannya? Hari ini saya akan menunjukkan kepadamu cara mengganggu harapan mereka, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk merebut kembali kekuatanmu dan mengubah dinamika yang ada untuk kentunganmu. Dan kita akan melakukannya dengan cara stoik, tenang, terkendali, dan sepenuhnya dalam kendali. Mari kita mulai. Nomor 1. Tingkatkan diri, jangan membalas. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pria setelah disakiti adalah mencari balas dendam. Mereka berpikir bahwa membuatnya cemburu, memamerkan wanita lain, atau bersikap dingin entah bagaimana akan membuatnya menyesali tindakannya. Tapi inilah kebenarannya, wanita tidak menyesal menyakiti pria lemah. Mereka menyesal kehilangan pria kuat. Dan kekuatan bukan hanya tentang otot atau status, tetapi tentang pengendalian emosi, harga diri, dan kemampuan untuk pergi dengan martabat utuh. Pria yang benar-benar berkuasa tidak membuang waktu merencanakan balas dendam. Dia memahami bahwa senjata terbesarnya adalah ketidakpedulian. Pikirkan tentang ini, ketika kamu mengejar perhatiannya, ketika kamu mencoba membuktikan suatu poin, ketika kamu membiarkannya melihat bahwa dia membuatmu terpukul, kamu memberinya kekuatan. Kamu menvalidasi betapa pentingnya dia dalam hidupmu. Itulah tepatnya yang tidak ingin kamu lakukan. Sebaliknya, kamu membuatnya bingung dengan melakukan kebalikan dari apa yang dia harapkan. Dia mengharapkanmu merajuk, dia mengharapkanmu mencari penyelesaian, dia mengharapkanmu marah atau menunjukkan padanya bahwa kamu masih terpengaruh. Tapi bayangkan bagaimana pikirannya akan berputar ketika dia melihatmu benar-benar tidak terganggu, tidak berpura-pura, tetapi benar-benar bergerak maju seolah-olah dia hanyalah sebuah bab dalam ceritamu, bukan seluruh buku. Lalu, bagaimana kamu melakukan ini? Kamu mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar. Kamu membangun dirimu menjadi pria yang bahkan tidak akan dia kenali, versi dirimu yang terlalu sibuk menang untuk bahkan menoleh ke belakang. Pergi ke gym, bukan untuknya, tetapi untuk dirimu sendiri. Ketika tubuhmu kuat, pikiranmu pun ikut. Kuasai keahlianmu, apapun itu, baik itu unggul dalam kariermu, memulai bisnis yang selalu kamu impikan, atau mengasah keterampilan yang memberimu keunggulan dalam hidup. Perluas lingkaran sosialmu, temui orang baru, perkuat kepercayaan dirimu sehingga pendapatnya tentangmu menjadi tidak relevan. Dan inilah intinya, ketika dia melihatmu berkembang, ketika dia menyadari kamu tidak hancur, ketika dia mendengar tentang versi dirimu yang baru dan lebih baik, dia akan bertanya-tanya, dia akan mempertanyakan apakah dia membuat kesalahan. Dia akan merasakan sakitnya mengetahui dia kehilangan seseorang yang seharusnya bisa menjadi hebat untuknya. Tetapi pada saat itu, kamu akan terlalu jauh di depan untuk bahkan peduli. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melakukan cedera. Jangan meniru perilakunya, jangan turun ke levelnya, lampaui itu. Pria yang bergerak maju tanpa kebencian, tanpa kepahitan, adalah pria yang mendapatkan rasa hormat. Dan itulah kekuatan yang sebenarnya, bukan memainkan permainannya, bukan mencoba membuatnya cemburu, tetapi menjadi pria yang begitu fokus pada tujuannya, begitu terkunci pada pertumbuhan dirinya sendiri. Sehingga dia menjadi sesuatu yang terlupakan. Saat itulah kamu benar-benar menang. Tingkatkan diri, jangan membalas. Balas dendam terbaik bukanlah membuatnya menyesal telah menyakitimu, tetapi menjadi seseorang yang dia harap tidak pernah dia hilangkan. Nomor 2. Kehangatan tak terduga. Inilah sesuatu yang benar-benar akan membuatnya bingung, bukan kepahitan, bukan kedinginan, tetapi kebaikan yang tenang. Bukan karena kamu ingin dia kembali, bukan karena kamu memainkan semacam permainan pikiran, tetapi karena kamu telah mencapai tingkat pengendalian emosi di mana dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengganggu kedamaianmu. Dan itu, teman-teman, adalah hal yang langka. Kebanyakan pria bereaksi, mereka marah, mereka mengejar, atau mereka menarik diri sepenuhnya. Tetapi kamu memilih sesuatu yang berbeda, kamu memilih ketidakpedulian yang dibalut kebaikan. Bayangkan ini, dia melihatmu lagi, mungkin secara tak terduga. Dia mengharapkan ketegangan,
dia mengharapkan kecanggungan, bahkan mungkin sedikit rasa sakit hati di matamu. Tetapi alih-alih itu, kamu menyapanya dengan senyum tenang dan tanpa usaha. Tidak ada kesopanan yang dipaksakan, tidak ada sikap dingin, hanya kehadiran yang tenang, seolah-olah dia hanyalah orang lain dalam hidupmu. Saat itulah hal itu menyentaknya. Pria yang dia pikir dia kuasai tidak terpengaruh. Pada saat itu, sesuatu berubah dalam dirinya, sebuah kesadaran menghampirinya. Kamu tidak lagi berpegang pada masa lalu, ini bukan sandiwara, kamu benar-benar telah move on, bebas dari kebutuhan akan validasinya. Dia melihat bahwa tindakannya tidak menghancurkanmu, mereka hanya menyoroti kedalaman ketahananmu. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepahitan yang tersisa dalam dirimu, hanya kedamaian yang tenang dan tak tergoyahkan. Dan inilah intinya, ini bukan tentang pengampunan seperti yang dipahami kebanyakan orang. Ini bukan tentang mengatakan, tidak apa-apa kamu menyakitiku. Tidak, ini adalah penguasaan mental. Ini adalah jenis pengendalian diri yang ditulis oleh Marcus Aurelius dan Seneca, di mana emosimu didikte oleh prinsip-prinsipmu, bukan oleh tindakan orang lain. Pikirkan tentang saat terakhir kali seseorang menyakitimu, nalurimu mungkin berteriak untuk semacam reaksi, kemarahan, penarikan diri, balas dendam. Tetapi apa yang terjadi ketika kamu melakukan yang sebaliknya, ketika kamu tetap tenang, tidak terpengaruh? Kamu mengganggu harapan, kamu membingungkan orang yang justru mengharapkanmu hancur, karena tidak ada yang mengguncang seorang wanita lebih dari seorang pria yang menolak untuk bermain sesuai naskah emosional yang dia kira akan dia ikuti. Sementara dia mengharapkanmu menjadi pahit atau hancur, kamu berdiri tegak dalam kekuatanmu sendiri, hidup dengan kedamaian yang mungkin bahkan tidak dia pahami. Dan inilah kebenarannya, ketika kamu tidak bereaksi, ketika kamu memancarkan kekuatan dan ketenangan alih-alih kepahitan, dia akan mulai bertanya-tanya, bukan karena kamu menginginkannya, tetapi karena dia tidak pernah menyangka kamu akan begitu tak tergoyahkan. Itulah cara kamu benar-benar membingungkan seorang wanita yang menyakitimu, bukan melalui balas dendam, bukan melalui diam, tetapi melalui penguasaan diri sendiri dengan sangat baik sehingga dia tidak lagi memiliki kekuatan atas emosimu. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda, pernahkah Anda menanggapi situasi seperti ini dengan ketenangan alih-alih kemarahan? Bagaimana hasilnya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah, atau jika Anda hanya ingin memberitahu saya bahwa Anda ada di sini, jatuhkan frasa ini, kekuatan sejati itu tenang. Sekarang mari kita lanjutkan ke poin berikutnya karena pergeseran energi Anda tidak berhenti di sini. Nomor 3. Kelangkaan menggeser kekuatan. Ketika sesuatu mudah didapat, ia kehilangan nilainya. Begitulah cara psikologi manusia bekerja, sama seperti kita menerima udara yang kita hirup begitu saja sampai hilang. Jika kamu selalu ada untuknya, mengirim pesan, menelepon, menanyakan kabar, dia merasakan kehadiranmu terus-menerus seperti suara latar. Tetapi ketika kamu menghilangkan dirimu dari persamaan itu, tiba-tiba kehadiranmu menjadi keras. Itu bukan lagi suara latar, itu adalah keheningan yang menuntut perhatiannya. Pikirkan tentang ini, jika seseorang mengirimimu pesan setiap hari dan kemudian tiba-tiba berhenti, kamu akan menyadarinya. Jika seseorang yang selalu ada dalam hidupmu tiba-tiba menghilang, kamu akan bertanya-tanya apa yang terjadi. Itulah tepatnya yang kamu inginkan, bukan balas dendam, bukan kemarahan, hanya memahami kekuatan ruang. Lihat, ketika seorang wanita menyakitimu, naluri pertamamu mungkin adalah mencari validasi, menuntut jawaban, membuatnya merasakan apa yang kamu rasakan. Tetapi kekuatan sejati, kekuatan stoik sejati, datang dari menguasai emosimu dan melakukan hal yang tidak terduga. Alih-alih bereaksi, kamu menjadi diam. Alih-alih mengejar, kamu menarik diri. Dengan menciptakan kelangkaan, kamu menciptakan rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu memunculkan keinginan. Pikiran manusia mendambakan apa yang tidak bisa dimilikinya, dan seorang wanita yang pernah mendapatkan semua perhatianmu akan mulai bertanya-tanya mengapa dia tidak lagi mendapatkannya. Inilah mengapa radio silence sangat kuat, ia memaksanya untuk duduk dengan ketidakhadiran, untuk mengajukan pertanyaan pada dirinya sendiri yang membuatnya memikirkan kembali segalanya, mengapa dia tidak mengejarku? Apakah dia menggantikanku? Apakah dia benar-benar melupakanku? Dan pertanyaan-pertanyaan itu, mereka mendorong ketertarikan jauh lebih dari teks putus asa manapun. Dalam keheningan itulah dia mulai merasakan kehilangan, karena ketika seseorang mengharapkan reaksi emosional darimu dan kamu tidak memberinya apa-apa, itu meresahkan, itu membingungkan,
dan dalam kebingungan itu dia mulai melihatmu secara berbeda, dia mulai merasakan pergeseran. Stoicism mengajarkan kita bahwa kendali atas diri sendiri adalah kekuatan tertinggi. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana dia memperlakukanmu, tetapi kamu bisa mengendalikan responsmu. Saat kamu berhenti bereaksi adalah saat kamu mendapatkan kembali kekuatanmu. Alih-alih menjadi mudah ditebak, kamu menjadi misteri, dan misteri jauh lebih menarik daripada seseorang yang memohon perhatian. Ini bukan tentang manipulasi, ini tentang harga diri. Ini tentang menunjukkan, bukan memberitahu, bahwa kamu tidak akan menjadi pria yang mentolerir perlakuan buruk, karena pria yang menghargai dirinya sendiri tidak mengejar, dia tidak menjelaskan, dia cukup menghilangkan kehadirannya. Dan ketika dia merasakan kekosongan itu, dia tidak punya pilihan selain bertanya-tanya, dan pertanyaan itu, itulah yang mengubah segalanya. Nomor 4. Tidak ada validasi, tidak ada kepastian. Kebanyakan orang kecanduan validasi, mereka mendambakan kepastian, mereka mencarinya. Ini adalah kecenderungan alami manusia. Tetapi ketika kamu menghilangkannya dari persamaan, ketika kamu berhenti memberi makan kebutuhan itu, sesuatu yang kuat terjadi, kamu menciptakan misteri. Kamu menciptakan intrik, dan tiba-tiba dia tidak lagi memegang kendali atas narasi, kamulah yang memegangnya. Pikirkan tentang ini, ketika seorang wanita menyakitimu, baik melalui kata-kata, tindakan, atau pengkhianatan kepercayaan, dia mengharapkan reaksi. Dia mengharapkan kemarahan, frustrasi, bahkan mungkin keputusasaan. Dia terbiasa melihat pria menunjukkan padanya bahwa dia masih memegang kekuatan atas mereka. Dia mengharapkanmu mengejar penyelesaian, menuntut penjelasan, membuktikan bahwa dia masih penting bagimu. Tetapi alih-alih itu, kamu memberinya sesuatu yang sama sekali tidak terduga, ketenangan, ketidakpedulian. Jika dia menghubungimu dan bertanya, apakah kamu marah padaku, jangan berikan reaksi emosional yang dia antisipasi. Cukup tersenyum, lihat matanya dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, dan katakan, mengapa aku harus marah? Jika dia bertanya, apakah kita masih baik-baik saja, jangan terburu-buru meyakinkannya, cukup angkat bahu dan katakan, aku sedang fokus pada hal lain, lalu lanjutkan. Tidak ada penjelasan berlebihan, tidak ada kata-kata yang tidak perlu. Seorang pria stoik memahami bahwa emosinya adalah tanggung jawabnya sendiri. Dia tidak membiarkan dirinya terombang-ambing oleh kekuatan eksternal, terutama tidak oleh perilaku sesaat orang lain. Dia tahu bahwa penderitaan tidak disebabkan oleh peristiwa itu sendiri, tetapi oleh persepsinya terhadapnya. Dan pada saat ini, ketika dia mengharapkanmu menjadi emosional, reaktif, atau rentan, kamu tetap tak tergoyahkan, kamu berdiri tegak dalam perasaanmu sendiri. Wanita tertarik pada pria yang memegang kendali atas diri mereka sendiri, pria yang tidak mudah dimanipulasi oleh emosi. Dan ketika kamu menghilangkan validasi, ketika kamu berhenti memberinya kepastian yang pernah dia terima begitu saja, sesuatu berubah. Dia mulai bertanya-tanya, dia mulai berpikir berlebihan, dia mulai mempertanyakan segalanya, mengapa dia tidak bereaksi? Apakah dia benar-benar peduli? Apakah dia sudah move on? Dia mulai mencari validasi yang tidak lagi kamu berikan, dan disitulah kekuatan bergeser. Alih-alih mencari penyelesaian, kamu menjadi misteri. Alih-alih membuktikan nilai dirimu, kamu membiarkannya menyadarinya sendiri. Alih-alih mencoba memperbaiki sesuatu, kamu mundur dan membiarkannya merasakan beratnya kehadiranmu. Karena saat kamu menolak untuk memainkan permainannya, dia menyadari bahwa dia tidak lagi memegang kartu, kamulah yang memegangnya. Ketika kamu berhenti memberi makan kebutuhan akan validasi, ketika kamu melepaskan diri dari hasil, kamu mengubah dinamika sepenuhnya. Tapi sekarang, inilah pertanyaan sebenarnya, bisakah kamu melakukannya? Bisakah kamu mundur, mempertahankan posisimu, dan menahan keinginan untuk mencari kepastian? Tidak mudah, tetapi sangat kuat. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan, pernahkah kamu mendapati dirimu mengejar penyelesaian, mencoba membuktikan nilai dirimu, atau menyerahkan kekuatanmu dalam prosesnya? Bagaimana rasanya? Dan yang lebih penting, bagaimana rasanya melakukan yang sebaliknya? Jatuhkan komentar di bawah, bagikan pemikiranmu, atau jika kamu siap untuk merangkul pola pikir ini, cukup ketik, saya memegang kekuatan. Mari kita lanjutkan percakapan ini. Nomor 5. Menghilang, tetapi tidak sepenuhnya. Banyak pria berpikir cara terbaik untuk mendapatkan kembali kekuatan setelah disakiti adalah dengan menghilang sepenuhnya, menghantuinya, memblokirnya, menghapusnya dari keberadaan.
Tetapi inilah masalahnya, out of sight, out of mind. Ya, menghilang menciptakan rasa ingin tahu pada awalnya, tetapi jika kamu benar-benar hilang dari radar, dia beradaptasi dengan kehadiranmu, dia move on karena tidak ada yang tersisa untuk mengingatkannya tentangmu. Itulah mengapa kuncinya adalah menghilang secara strategis, tidak sepenuhnya. Anggap saja seperti seorang prajurit stoik yang mundur, bukan menyerah, tetapi untuk mengkalibrasi ulang. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melakukan cedera. Dalam hal ini, cara terbaik untuk menanggapi lukanya bukanlah dengan kepahitan atau penarikan diri sepenuhnya, tetapi dengan mengubah dinamika sedemikian rupa sehingga membuatnya mempertanyakan segalanya. Kamu melakukan ini dengan tetap hadir di dunianya namun tak tersentuh. Hentikan kontak langsung, tetapi jangan hapus dirimu. Biarkan dia melihatmu ada, lebih kuat, lebih tajam, lebih fokus, tetapi tanpa akses darinya. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat memengaruhi emosimu, dia akan mulai bertanya-tanya. Jangan blokir dia, biarkan dia melihat sekilas kehidupanmu yang terungkap tanpa dia. Mungkin dia menemukan fotomu di suatu acara yang tidak pernah dia duga akan kamu hadiri, dia melihatmu tersenyum dengan orang-orang yang tidak dia kenali. Ini bukan tentang pamer, ini tentang menunjukkan bahwa hidup terus berjalan dan kamu merangkulnya. Tetap terlihat, tetapi jadilah tidak terjangkau. Jika dia mengirim pesan, luangkan waktumu untuk merespons atau tidak merespons sama sekali. Ketika kamu berpapasan, bersikap sopan tetapi menjauh, anggukan, setengah senyum, lalu kamu melanjutkan seolah-olah kamu hampir tidak menyadari kehadirannya. Seperti yang diajarkan Epictetus, jika seseorang berhasil memprovokasimu, sadarilah bahwa pikiranmu terlibat dalam provokasi itu. Jangan berikan dia kepuasan dengan mengetahui bahwa dia masih memiliki pengaruh emosional atas dirimu. Bentuk ketidakhadiran yang halus ini menciptakan ketegangan yang tidak dia harapkan. Wanita adalah makhluk emosional, dan ketika mereka menyakitimu, mereka mengharapkan reaksi, kemarahan, keputusasaan, permohonan. Alih-alih, kamu memberinya sesuatu yang jauh lebih kuat, ketidakpedulian, dan itu membingungkannya, karena dalam benaknya dia masih penting. Dia mengharapkanmu terluka, mengejar, mencari penyelesaian, tetapi ketika kamu muncul tanpa goyangan, tenang, fokus, benar-benar tidak terganggu, itu membuatnya gelisah. Meja berbalik, dialah yang memikirkanmu sekarang, bertanya-tanya apa yang berubah, mempertanyakan apakah dia membuat langkah yang salah. Kamu tidak menghukumnya, kamu tidak memohon padanya, kamu hanya tumbuh melampauinya, dan pada akhirnya, kesadaran itu akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada kata-kata apapun. Nomor 6. Aura intrik baru. Kebanyakan pria tetap sama setelah putus cinta, mereka menunggu berharap waktu akan membuatnya merindukan mereka. Tetapi seorang wanita tidak merindukan pria yang tetap sama, dia merindukan pria yang tidak bisa lagi dia pahami. Jika dia menyakitimu, hal terakhir yang ingin kamu lakukan adalah berlarut-larut dalam rasa sakit itu, menunjukkan padanya bahwa dia masih memiliki kekuatan atas emosimu. Sebaliknya, kamu melakukan sesuatu yang mengguncang persepsinya tentangmu, kamu menjadi tidak dikenali, bukan dengan cara yang dipaksakan atau untuk persetujuannya, tetapi dengan cara yang memaksanya untuk memikirkan kembali semua yang dia asumsikan tentangmu. Bayangkan ini, dia pikir dia mengenalmu luar dalam, dia percaya dia bisa memprediksi langkahmu selanjutnya, tetapi sekarang kamu telah mengganggu pola itu. Suatu hari kamu adalah pria yang menghabiskan berjam-jam di sofa bermain video game, selalu tersedia, selalu merespons. Sekarang kamu bangun pagi, pergi ke gym, dan mengerjakan ide bisnis atau tujuan pribadi. Kamu tidak lagi berlama-lama di tempat yang sama yang dia ingat, kamu telah melangkah ke versi dirimu yang berbeda. Kamu meningkatkan gaya berpakaianmu, bukan untuknya, tetapi untukmu, tampilan yang lebih tajam, cara berjalan yang percaya diri, energi baru yang membuat orang menoleh. Dia menyadari bahwa pria yang dia kira dia mengerti sedang berkembang, dan tiba-tiba dia merasa seperti orang asing bagimu. Kamu mengambil minat baru, mungkin kamu mulai tinju, bepergian, atau mempelajari keterampilan yang tidak pernah dia bayangkan akan kamu kejar. Mungkin dulu dia mengira kamu hanya omong kosong, tetapi sekarang dia melihat tindakan. Dia mulai bertanya-tanya, siapa pria ini? Disinilah stoicism berperan. Kamu tidak melakukan ini karena dendam atau untuk memanipulasi emosinya, kamu melakukan ini karena rasa sakit adalah guru, dan alih-alih membiarkannya menghabiskanmu,
kamu membiarkannya memurnikanmu. Kamu menjadi lebih kuat, lebih disiplin, dan terlepas dari kebutuhan akan validasi. Jadi kamu melakukan hal itu, kamu menjalani hidupmu dengan cara yang mendapatkan rasa hormat, alih-alih mencarinya. Dan disinilah kebingungan muncul. Dia berasumsi kamu akan menunggu, dia berasumsi dia telah mengenalmu, tetapi sekarang dia tidak yakin. Jika dia pikir dia bisa meluangkan waktu untuk mempertimbangkan kembali, dia sekarang merasakan urgensi. Jika dia pikir dia bisa mengabaikanmu, dia sekarang mendapati dirinya mengawasi. Dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, apakah saya salah menilainya? Apakah saya salah tentang siapa dia sebenarnya? Apakah saya melepaskan seseorang yang sebenarnya layak dipertahankan? Dan itulah jenis kebingungan yang bertahan, bukan karena kamu memainkan permainan, tetapi karena kamu merangkul tantangan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan ketika seorang wanita melihat seorang pria yang tidak lagi membutuhkan validasinya, yang telah melangkah ke potensi penuhnya, dia tidak bisa tidak merasakan beratnya pilihannya. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, itu berarti kamu benar-benar memikirkan apa yang diperlukan untuk mengubah dinamika, tidak hanya dalam hubunganmu, tetapi juga dalam hidupmu sendiri. Ini bukan tentang bermain-main atau mencari balas dendam, ini tentang naik level, merangkul perubahan, dan menjadi pria yang mendapatkan rasa hormat dengan mudah. Sekarang luangkan waktu sejenak untuk merenungkan. Pernahkah kamu mengalami transformasi yang membuat seseorang memikirkan kembali persepsi mereka tentangmu? Jatuhkan pemikiranmu di kolom komentar di bawah, atau jika pesan ini sesuai denganmu, cukup ketik pertumbuhan adalah balas dendam terbaik. Mari kita lihat berapa banyak dari kita yang berada di jalur peningkatan diri yang sama. Nomor 7. Kendalikan kerangka, kendalikan permainan. Orang yang mengendalikan kerangka emosional mengendalikan hubungan. Ketika kamu berinvestasi secara emosional, kamu mungkin membiarkannya yang menentukan nada. Jika dia hangat, kamu merespons dengan kehangatan. Jika dia dingin, kamu panik, bertanya-tanya apa yang kamu lakukan salah. Jika dia menjauh, kamu mengejar. Kamu membiarkan emosinya mendikte keadaan pikiranmu. Tetapi sekarang permainannya berbeda, sekarang kamu yang mengatur nada emosional, bukan dia. Lalu bagaimana kamu mengambil kembali kendali? Pertama, kamu harus menguasai seni pelepasan emosional. Seorang stoik tidak pernah membiarkan keadaan eksternal atau perubahan suasana hati orang lain mendikte kedamaian batinnya. Dia bisa saja menjauh, acuh tak acuh, atau bahkan kejam, tetapi responsmu tetap sama, tenang, terkendali, dan tak tergoyahkan. Ini bukan tentang memainkan permainan, ini tentang berdiri tegak dalam kekuatanmu sendiri. Bayangkan Marcus Aurelius berurusan dengan seorang senator yang licik, apakah menurutmu dia akan kehilangan ketenangannya? Tidak, dia akan mengakui situasi tersebut, tetap rasional, dan melanjutkan tugasnya tanpa terpengaruh. Itulah pola pikir yang perlu kamu adopsi. Jangan pernah bereaksi secara emosional. Jika dia mencoba membuatmu cemburu, jika dia melontarkan sindiran halus kepadamu, atau jika dia mengujimu dengan diam, jangan terpancing. Kebanyakan pria terjebak dalam perangkap penjelasan berlebihan, memohon, atau bereaksi secara impulsif, yang hanya menandakan kelemahan. Alih-alih, bersikap acuh tak acuh, tidak dingin, tidak kasar, hanya tidak tergerak. Seorang stoik sejati tidak tertarik dalam pertempuran emosional yang tidak perlu karena dia memahami bahwa energinya sangat berharga. Biarkan dia merasakan kehadiranmu, saat itulah kebingungan yang sebenarnya dimulai. Kebanyakan pria panik ketika seorang wanita menjauhkan diri, mereka terlalu mengkompensasi, mencoba memenangkan kembali kasih sayangnya, tetapi tidak denganmu. Kamu menarik diri, kamu fokus pada hidupmu sendiri, kamu meningkatkan dirimu, dan kemudian ketika saatnya tepat, kamu muncul kembali, tidak mengejar, tidak menjelaskan, tetapi hanya ada dengan persyaratanmu sendiri. Dan inilah yang terjadi selanjutnya, dia mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa dia tidak bereaksi seperti dulu? Mengapa dia tampak begitu tidak terganggu? Mengapa aku merasa perlu menghubunginya? Dia mengharapkan kendali atas emosimu, tetapi sekarang dia tidak punya. Kamu telah membalik dinamika kekuatan, sekarang dialah yang mencari validasi, dialah yang berpikir berlebihan, dialah yang merasakan celah emosional yang dulu kamu isi dengan mudah. Inilah keindahan pengendalian diri, inilah kekuatan seorang pria yang menolak untuk dipimpin oleh emosinya. Kamu tidak hanya membingungkannya, kamu meningkatkan dirimu ke tingkat di mana kamu tidak lagi bergantung pada persetujuannya, dan itulah
Teman-teman, di mana kekuatan sejati berada? Nomor 8. Mainkan permainan panjang, menangkan perang batin. Disinilah kebanyakan pria gagal, mereka terburu-buru dalam prosesnya. Mereka tidak sabar, mereka berharap dia menyesali segalanya dalam seminggu dan kembali berlari kepada mereka. Tetapi bukan begitu cara kerjanya. Jika kamu benar-benar ingin mengubah dinamika, kamu harus berhenti bermain dam dan mulai bermain catur. Kekuatan sejati datang dari kesabaran. Anggap ini sebagai permainan catur mental. Pemain yang lemah membuat langkah putus asa, mencoba menang segera. Pemain yang kuat memainkan permainan panjang, dia berpikir 10 langkah ke depan. Ketika seorang wanita menyakitimu, baik dia pergi, menolakmu, atau memperlakukanmu seperti sesuatu yang tidak penting, hal terburuk yang dapat kamu lakukan adalah bereaksi secara emosional. Itulah yang dia harapkan. Dia mengharapkan kemarahan, permohonan, atau upaya untuk membuktikan nilai dirimu. Tetapi inilah cara kamu membalikkan keadaan, kamu tidak bereaksi sama sekali. Biarkan dia duduk dalam keheningan, biarkan waktu bekerja untuk kentunganmu. Orang hanya menghargai apa yang mulai mereka rindukan, dan jika kamu tidak pernah memberinya kesempatan untuk merasakan kehadiranmu, dia tidak akan pernah menyadari nilaimu. Kebanyakan pria panik pada tahap ini. Mereka merasakan dorongan untuk menjelaskan, memperbaiki, mendapatkan penyelesaian. Tetapi seorang pria stoik, dia memahami bahwa diam adalah respons yang paling kuat. Bayangkan ini, dia pergi, mengharapkanmu mengejarnya. Sehari berlalu, seminggu, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba dia mulai mempertanyakan segalanya, mengapa dia tidak menghubungiku? Apakah dia move on begitu cepat? Apakah dia tidak pernah begitu terikat padaku? Kebingungan itu adalah kekuatan, bukan manipulasi, hanya pengendalian diri. Tetapi mari kita bahas lebih dalam, mari kita bicara tentang apa yang terjadi ketika kamu benar-benar merangkul pola pikir ini. Lihat, kebanyakan pria berpikir ini hanyalah permainan menunggu, bahwa jika mereka bertahan cukup lama, dia akhirnya akan kembali. Disitulah mereka salah, karena jika kamu hanya duduk dalam diam sambil terobsesi padanya, kamu belum benar-benar move on, dan jauh di lubuk hatinya dia bisa merasakannya. Seorang wanita merasakan ketika seorang pria masih membutuhkan validasinya, bahkan dalam diam, dia tahu jika hidupmu masih berputar di sekelilingnya. Tetapi ketika kamu mengalihkan fokusmu ke dalam, ketika kamu mulai membangun dirimu sendiri alih-alih menunggu dia menyadarinya, saat itulah dia benar-benar mulai merasakan kehadiranmu. Pikirkan tentang ini, sementara dia berpikir berlebihan, kamu berkembang. Kamu tidak duduk dalam kesengsaraan menunggu validasinya, kamu berolahraga, membaca. Menyempurnakan pikiranmu, mempertajam tujuanmu, kamu menjadi pria yang lebih baik, bukan untuknya, tetapi untuk dirimu sendiri. Dan itulah paradoksnya, semakin banyak kamu berinvestasi pada diri sendiri, semakin menarik dirimu, tidak hanya untuknya, tetapi untuk semua orang di sekitarmu. Inilah mengapa seorang pria stoik tidak pernah kalah. Jika dia kembali, bagus, sekarang kamu bisa memutuskan apakah dia masih memenuhi standarmu. Jika tidak, tidak masalah, karena kamu sudah menang, kamu telah membangun dirimu menjadi pria yang tidak lagi membutuhkan validasi eksternal untuk merasa utuh. Pria yang bisa duduk dalam ketidaknyamanan, yang bisa merangkul kesunyian tanpa panik, itulah pria yang menang, karena pada akhirnya, real flex bukanlah membuktikan nilai dirimu padanya, tetapi mencapai titik di mana dia harus membuktikan nilainya padamu. Seorang pria stoik tidak mengejar penyelesaian, dialah penyelesaian itu. Sebelum kita melanjutkan, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan, apakah kamu menguasai kesabaran atau hanya menunggu dalam diam berharap dia menyadari. Seorang pria stoik sejati tidak hanya menahan kesunyian, dia berkembang di dalamnya. Saya ingin mendengar dari Anda, pernahkah Anda mengalami kekuatan mundur dan fokus pada diri sendiri? Jatuhkan komentar di bawah dan bagikan pemikiran Anda, atau jika Anda sepenuhnya merangkul pola pikir ini, ketik, saya adalah hadiahnya. Mari kita lihat berapa banyak dari Anda yang benar-benar memegang kendali. Nomor 9. Kekuatan ketidakpastian. Keterprediksi adalah vonis mati dalam ketertarikan. Jika seorang wanita dapat mengantisipasi setiap gerakanmu, dia berhenti memikirkanmu, kamu menjadi rutinitas, pola terprediksi lain yang tidak perlu dia pertimbangkan. Tetapi ketika kamu mengganggu harapan itu, ketika dia tidak bisa sepenuhnya memahami dirimu, itu menyulut sesuatu yang dalam-dalam pikirannya, dia mulai bertanya-tanya, merenung, ragu, dan itu membuatnya tetap terlibat. Wanita tertarik pada misteri,
bukan karena mereka ingin dibingungkan, tetapi karena ketidakpastian membangkitkan emosi. Ketika dia selalu tahu apa yang akan kamu katakan, bagaimana kamu akan bereaksi, dan di mana kamu akan berada, tidak ada kegembiraan, tidak ada intrik. Tetapi saat kamu bergeser, ketika kamu menjadi pria yang tidak bisa dia baca sepenuhnya, pikirannya mulai bekerja lembur untuk memecahkan kode dirimu. Bayangkan ini, suatu hari kamu benar-benar diam, tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada reaksi. Dia berasumsi kamu sedang merajuk di suatu tempat, memproses rasa sakitnya. Kemudian tiba-tiba dia menemukan fotomu sedang menjalani hidup terbaikmu, dikelilingi energi dan tujuan. Kamu tersenyum, menikmati dirimu sendiri, tidak terganggu. Momen itu mengenainya lebih keras daripada pesan apapun yang bisa kamu kirim. Itu mengganggu narasi di kepalanya. Dia pikir dia mengenalmu, dia pikir kamu akan menunggu, merenung, menderita, tetapi alih-alih itu, kamu berkembang. Kebingungan ini membuatnya gelisah, membuatnya bertanya-tanya apakah dia pernah benar-benar memahamimu. Dan semakin dia bertanya, semakin dia memikirkanmu. Emosinya mulai menarik ke arah yang berlawanan. Satu bagian dirinya merasa lega karena kamu tidak mengejar, tetapi bagian lain merasa tidak nyaman karena jika kamu baik-baik saja tanpa dia, jika kamu tidak membutuhkan kehadirannya untuk bahagia, maka mungkin dia tidak pernah sepenting yang dia kira. Dan pikiran itu terus membekas. Suatu saat dia yakin kamu sudah move on, dan tepat ketika dia akan mengabaikanmu sepenuhnya, kamu muncul kembali, tetapi dengan persyaratanmu sendiri, bukan sebagai seseorang yang mencari validasi, bukan sebagai seseorang yang mencoba membuktikan suatu poin. Kamu kembali hanya sebagai pria yang tetap teguh di jalannya sendiri. Kehadiran, seperti itu berbicara banyak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pikiran seorang wanita mendambakan kepastian. Jika dia tahu persis di mana posisinya denganmu, jika dia dapat memprediksi emosimu, dia berhenti peduli. Tetapi jika dia tidak dapat sepenuhnya memahami energimu, jika ada kedalaman dalam dirimu yang belum sepenuhnya dia jelajahi, itu menciptakan tarikan emosional yang tidak bisa dia abaikan. Tiba-tiba dia mulai bertanya-tanya, apakah saya salah menilainya? Apakah saya meremehkannya? Apakah saya salah tentang seberapa besar dia peduli? Pikiran-pikiran ini, sekali tertanam, mulai tumbuh. Dan ketika seseorang memikirkanmu sebanyak itu, ketertarikan mulai muncul kembali. Saat kamu melepaskan diri dari kebutuhan akan validasinya, saat kamu membawa dirimu dengan kepercayaan diri yang tenang dan kendali emosi, dia merasakan pergeseran itu. Kamu berhenti menjadi buku yang terbuka dan menjadi sesuatu yang jauh lebih menarik, sebuah misteri yang ingin dia pecahkan. Marcus Aurelius pernah menulis, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Cara dia memperlakukanmu di luar kendalimu, cara kamu merespons sepenuhnya ada di tanganmu. Ketika seorang wanita menyakitimu, reaksimu menentukan hasil akhirnya. Jika kamu menjadi emosional, jika kamu marah, jika kamu memohon jawaban, kamu memperkuat keyakinannya bahwa dia memegang semua kekuatan. Tetapi ketika kamu tetap tenang, ketika kamu pergi tanpa perlawanan, ketika kamu menyalurkan fokusmu kembali ke hidupmu sendiri, saat itulah dia mulai merasakan beratnya tindakannya. Keheninganmu berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun, kehadiranmu membekas lebih dari kehadiranmu. Dan ketika dia mulai bertanya-tanya mengapa kamu tidak mengejar, mengapa kamu tidak bereaksi, mengapa kamu tampak damai tanpa dia, saat itulah kamu benar-benar tetap ada dalam pikirannya jauh setelah dia pergi. Nomor 10. Langkah terakhir, ketidakpedulian. Inilah langkah kekuatan tertinggi, ketidakpedulian. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, tidak ada balas dendam, hanya keterikatan emosional yang lengkap. Itulah yang benar-benar membuatnya gelisah. Dia mengharapkan reaksi, mungkin dia berasumsi kamu akan pahit, bahwa kamu akan mencoba membuktikan nilai dirimu, atau bahwa kamu akan menunggu berharap dia berubah pikiran. Tetapi ketika kamu melakukan yang sebaliknya, ketika kamu melanjutkan seolah-olah kehadiran atau ketidakhadirannya tidak membuat perbedaan nyata, saat itulah dia merasakan beratnya pilihannya sendiri. Wanita terbiasa dengan pria yang bertahan. Mereka mengharapkan emosi yang tersisa, pertanyaan yang belum terjawab, dan tingkat keterikatan tertentu bahkan setelah mereka pergi. Mereka berasumsi bahwa jauh di lubuk hatimu, kamu masih memikirkan mereka, memutar ulang masa lalu, menunggu kesempatan untuk terhubung kembali. Tetapi ketika dia menyadari bahwa kamu tidak melakukan semua itu,
ketika dia melihat bahwa duniamu tidak berantakan tanpa dia, saat itulah penyesalan mulai muncul, bukan karena dia harus menginginkanmu kembali, tetapi karena dia tiba-tiba merasakan kekosongan yang dia kira hanya akan kamu rasakan. Dan kebingungan itu adalah pergeseran kekuatan yang sebenarnya. Bukan, apakah dia masih menginginkanku, tetapi, bagaimana dia berhenti peduli begitu mudah. Tetapi inilah kebenarannya, kamu tidak berhenti peduli dengan mudah, kamu hanya menguasai disiplin emosional, kamu merangkul pola pikir stoik di mana kedamaian batinmu didikte oleh tindakanmu sendiri, bukan kehadiran sesaat orang lain. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Inilah mengapa diam adalah senjata terbesarmu, bukan untuk memanipulasi, bukan untuk memainkan permainan, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebahagiaanmu tidak pernah ada di tangannya sejak awal. Bayangkan ini, dia mengharapkanmu untuk masih menonton, masih menunggu, mungkin dia bahkan berpikir dia punya pilihan untuk kembali kapanpun dia mau. Tetapi alih-alih, dia melihatmu berkembang, fokus, disiplin, benar-benar damai. Tidak ada postingan pasif-agresif, tidak ada upaya untuk membuatnya cemburu, hanya kamu yang menjalani hidupmu dengan kepercayaan diri yang tenang. Dan disinilah semuanya benar-benar mengenainya, dia menyadari bahwa sementara dia memperdebatkan perasaannya, kamu berkembang. Sementara dia mengharapkanmu untuk bertahan, kamu melepaskan. Saat itulah keadaan berbalik, karena ketika seorang pria berhenti mengejar, ketika dia benar-benar bergerak maju tanpa menoleh ke belakang, dia memaksa seorang wanita untuk melihatnya dalam cahaya baru, dan tiba-tiba dialah yang bertanya-tanya, merenung, merasakan ketidakhadiran yang dia kira akan kamu rasakan. Jadi biarkan dia bertanya-tanya, biarkan dia duduk dengan kebingungan itu, bukan karena dendam, bukan untuk mencari balas dendam, tetapi karena kamu memiliki hal-hal yang jauh lebih baik untuk difokuskan daripada seseorang yang berpikir mereka bisa bermain-main dengan emosimu. Kekuatan sejati tidak ditemukan dalam membuktikan nilai dirimu kepada orang lain, itu ditemukan dalam mengetahuinya sendiri. Jadi apa poin penting dari semua ini? Sederhana, kekuatanmu terletak pada bagaimana kamu merespons, bukan bagaimana kamu bereaksi. Ketika seorang wanita mengharapkanmu mengejar, kamu mundur. Ketika dia berasumsi dia masih memiliki pengaruh atas dirimu, kamu membuktikan dia salah, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Dan ketika dia percaya kamu akan hancur tanpa dia, kamu menunjukkan betapa tak tergoyahkannya dirimu sebenarnya. Ini bukan tentang balas dendam atau manipulasi, ini tentang harga diri, tentang memahami bahwa seorang pria yang mengendalikan emosinya, energinya, dan fokusnya akan selalu berada dalam posisi kekuatan. Saat kamu mengalihkan pola pikirmu dari mencari validasi menjadi membangun diri sendiri, segalanya berubah, karena kenyataannya, ketertarikan bukanlah tentang membuktikan nilai dirimu kepada orang lain, ini tentang menyadari nilai dirimu sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Ini adalah pengingatmu, kamu tidak mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukanmu, tetapi kamu mengendalikan bagaimana kamu merespons, dan respons terbaik adalah peningkatan, pertumbuhan, bergerak maju dengan kepercayaan diri yang tenang. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda, poin mana yang paling beresonansi dengan Anda? Pernahkah Anda menggunakan keheningan dan peningkatan diri untuk mengubah dinamika untuk keuntungan Anda? Jatuhkan pemikiran Anda di kolom komentar, saya membaca semuanya. Dan jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, itu sangat membantu menyebarkan pesan ini ke lebih banyak orang yang perlu mendengarnya. Dan jika Anda belum berlangganan, jadi Anda tidak ketinggalan video mendatang yang dirancang untuk membantu Anda menguasai pola pikir, hubungan, dan kekuatan pribadi Anda. Tetapi jangan berhenti di sini, terus asah pemahaman Anda tentang ketertarikan, kendali emosi, dan kebijaksanaan stoik. Lihat video yang direkomendasikan di layar sekarang untuk wawasan lebih lanjut yang akan membawa permainan Anda ke tingkat berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu, tetap kuat, tetap fokus, dan terus tingkatkan diri.